Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Apa kabar siswa dan siswi kelas 12? Udah mandi ya? Dari hasil survei kemarin, kayaknya sebagian besar dari Anda itu kepengen agar supaya ada video pembelajaran, setidak-tidaknya agar kita bisa bertemu secara face to face. Mau kayaknya untuk awal-awal ini kita nggak bisa face to face lah, setidaknya pertemuan virtual kita satu arah dulu, setidak-tidaknya Anda lihat saya dulu, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, hari ini saya launching video pembelajaran part 1. Masih sederhana. Nanti mudah-mudahan ada part 2, 3, sampai part ke 1000 sekian, itu sudah lebih sempurna lagi. Nah, pada part 1 ini apa yang kita bahas sih? Yang akan kita bahas adalah upaya menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Kenapa ini menjadi penting untuk kita bahas? Presiden pertama kita, Pak Soekarno, itu pernah mengatakan bahwa perjuanganku akan mudah karena melawan penjajah, sementara perjuanganmu itu akan lebih susah karena yang dilawan adalah saudara sendiri. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Karno ini terbukti. Pasca kemerdekaan itu ternyata banyak sekali konflik-konflik dan pergolakan yang terjadi bukan lawan penjajah, tapi yang kita lawan adalah bangsa kita sendiri. Faktanya 1948 sampai 1965 itu terjadi banyak sekali konflik, banyak sekali pergolakan yang melibatkan saudara kita, yang melibatkan bangsa kita sendiri. Nah, pergolakan 1948-1965 itu secara garis besar kita bagi menjadi 3. Yang pertama yang berkaitan dengan ideologi, yang kedua yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest, dan yang ketiga yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pada video part 1 ini saya akan bahas satu saja, yaitu yang berkaitan dengan ideologi. Nah, apa saja konflik yang berkaitan dengan ideologi? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun. Kalau kita mendengar kata PKI sebetulnya sudah cukup akrab di telinga kita. PKI sendiri sebetulnya sudah muncul jauh-jauh hari sebelum Indonesia merdeka. 1914 PKI sudah ada. Bahkan 1926 PKI itu melakukan coup terhadap pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu. Ngomong tentang bagaimana PKI di masa pergerakan, nanti Anda bisa baca lagi di materi kelas 11 ya. Kalau saya bahas di video ini nanti terlalu panjang. Kita fokus lagi ke PKI Madiun. Kenapa sih PKI Madiun ini bisa muncul? Itu sebetulnya diawali dari adanya perjanjian Renville yang membawa efek kejatuhan kabinet Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin sendiri kemudian digantikan oleh Muhammad Hatta yang melanjutkan program dari Amir Syarifuddin, yaitu program reorganisasi dan rasionalisasi atau yang dikenal dengan istilah RERA. RERA ini ternyata memunculkan banyak sekali kekecewaan terhadap prajurit-prajurit kita. Kenapa kecewa? Karena inti dari RERA adalah penyederhanaan. Penyederhanaan dari angkatan perang kita. Atau dalam bahasa sederhana, dikat jumlah dari angkatan perang kita. Siapa yang kecewa? Tentu saja adalah orang-orang yang terkat tadi, atau dalam tanda kutip yang terpecat dari angkatan perang kita. Kemudian yang kedua itu munculnya tokoh komunis yang baru pulang dari Rusia, namanya Musso. Ternyata Musso ini berhasil membangkitkan marwah komunisme di Indonesia. Musso ini berhasil membawa PKI itu bangkit kembali menjadi sebuah partai besar. Musso berpendapat bahwa revolusi itu belum selesai,
dan hanya orang-orang PKI yang mampu melanjutkan revolusi tersebut. Nah, puncaknya 18 September itu kelompok komunis yang berpusat di Madiun di Jawa Timur itu mendirikan Soviet Republik Indonesia. Boleh enggak mendirikan negara dalam negara? Jawabannya enggak. Mosok mendirikan negara kok di dalam negara? Itu berarti mereka melakukan pemberontakan, makar dia. Nah, untuk menghadapi gerakan PKI Madiun ini, pemerintah mengambil dua jalan. Yang pertama adalah jalan damai. Rakyat Madiun itu diminta untuk memilih, kowe iki bakal milih Soekarno-Hatta atau memilih Musso dan Amir Syarifuddin. Mereka diminta memilih itu. Jalan kedua adalah dengan jalan operasi militer yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan dibantu oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Dalam operasi militer itu, Madiun berhasil direbut kembali. Itu kurang lebih tentang bagaimana pemberontakan PKI di Madiun. Nah, gambar ini adalah gambar tokoh yang tadi kita bahas. Yang berpeci ini namanya Musso, tokoh komunis dia. Sementara yang di sebelahnya berkacamata bulat ini adalah Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri, mantan orang dekat dari Presiden Soekarno, yang kemudian berbelok dan mendirikan Soviet Republik Indonesia. Yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DITII. Di bawahnya saya berikan gambar tokoh-tokoh besar dalam pemberontakan DITII, karena DITII ini tidak terjadi cuma di satu daerah, tapi di 5 daerah. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian ada di Kalimantan Selatan, di Aceh. Nah, yuk kita bahas apa saja sih dan di mana saja pemberontakan DITII ini berlangsung. Yang pertama itu di Jawa Barat. Cikal bakal dari DITII ini di Jawa Barat ini lewat tokohnya seorang bernama Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, yang dia bersama pasukan Hizbullah dan Sabilillah itu menentang untuk hijrah keluar dari Jawa Barat. Sementara dalam perjanjian Renville, angkatan perang kita itu harusnya hijrah, harusnya berpindah dari Jawa Barat, tapi Kartosuwiryo tidak mau dia. 7 Agustus, Kartosuwiryo kemudian mendirikan NII, Negara Islam Indonesia. Dia memproklamasikan Negara Islam Indonesia dan dia sendiri yang menjadi presidennya. Nah, menyikapi ini, pemerintah kita kemudian melakukan 2 upaya atau 2 jalan. Yang pertama upaya damai. RI itu mengirim Muhammad Nasir untuk bujuk Kartosuwiryo. Kartosuwiryo, wis lo, sudah, tidak usah melakukan pemberontakan lagi. Kurang lebihnya seperti itu, tapi faktanya Kartosuwiryo menolak itu. Nah, karena menolak, pemerintah kita kemudian melakukan tindakan militer dengan menurunkan pasukan untuk menyapu DITII di wilayah Gunung Geber di Majalaya. Dan dalam operasi itu, tepatnya pada tanggal 4 Juni, Kartosuwiryo berhasil ditangkap yang kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati. Nah, bendera atau simbol dari DITII Anda bisa lihat di sini, sebelah ini bendera negara kita, merah dan putih. Sementara yang di sebelahnya adalah bendera DITII, sama persis. Yang membedakan cuma ada simbol bulan, sabit dan bintang di tengahnya. Makanya akan ada larangan kalau bendera kita kemudian diberikan simbol atau tulisan tertentu di atas merah putih, itu tidak boleh. Itu sama saja seperti mengganti simbol negara kita. Nah, selain di Jawa Barat, di mana saja DITII ini berlangsung? Ada di Jawa Tengah, ada di Sulawesi Selatan, ada di Kalimantan Selatan, dan ada di Aceh. Kita bahas sepintas-pintas ya. Di Jawa Tengah itu dipimpin oleh seorang namanya Amir Fattah. Amir Fattah sendiri merupakan komandan Laskar Hizbullah di Tulangan, Sidoarjo, dan Mojokerto. Yang karena kekecewaan terhadap perjanjian Renville, maka Amir Fattah kemudian mendirikan NII,
tepatnya diproklamasikan di Bantar Kawung di Brebes, dan dia menyatakan bahwa dia tergabung dengan DITI Kartosuwiryo. Muncul juga gerakan DITI di Kebumen yang sama, dia memproklamasikan diri dan bergabung dengan NII pimpinan Kartosuwiryo. Untuk menyikapi ini, pemerintah melakukan tindakan operasi militer yang disebut dengan nama Operasi Guntur. Akhirnya DITI di Jawa Tengah ini dapat ditumpas. Ini gambar dari Amir Fattah. Ini Amir Fattah. Keren dia. Koncone ora kacamataan dhewe. Eksentrik dia. Kemudian yang kedua di Sulawesi Selatan, ini pimpinan Kahar Muzakar yang merupakan anggota dari Komando Gerilyawan Sulawesi Selatan atau KGSS. Kenapa sih Kahar Muzakar itu melakukan pemberontakan? Kahar Muzakar itu melakukan pemberontakan karena dia kecewa. Pemerintah pengen supaya KGSS yang di bawah dia itu dibubarkan. Dia tidak mau itu. Akhirnya Kahar Muzakar ini kemudian memproklamasikan DITI dan menyatakan juga di bawah DITI Kartosuwiryo. Kahar Muzakar kemudian mengubah nama KGSS menjadi Tentara Islam Indonesia. Dalam menyikapi ini, pemerintah juga melakukan dua upaya. Yang pertama dengan upaya damai, dan yang kedua dengan operasi militer. Damai susah, ya dibantai aja, ya dibasmi saja. Kahar Muzakar kemudian dinyatakan tewas pada tanggal 3 Februari 1953 dalam operasi militer. Dikatakan bahwa Kahar Muzakar itu tewas dalam posisi dia setelah melakukan sholat itu. Tapi yang agak unik, dalam laporan penangkapan Kahar Muzakar dikatakan bahwa Kahar Muzakar itu tewas dalam posisi genggam granat di tangannya, siap untuk tidak tahu apa, untuk melemparkan ke TNI yang menangkap dia atau untuk melakukan bunuh diri, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dikatakan bahwa dia megang granat di tangannya. Ini sosok Kahar Muzakar. Ini juga orang dekat Presiden Soekarno, karena Kahar Muzakar dalam lapat raksasa di lapangan Ikada itu merupakan ajudan Soekarno. Dia juga yang paling depan berdiri pada saat ada tentara Jepang yang hendak menangkap Soekarno. Jadi mantan orang dekat Soekarno juga Kahar Muzakar itu. Kemudian di Kalimantan Selatan, ini dipimpin oleh tokoh Ibnu Hajar. Saya lanjut saja. Nanti lebih lanjut Anda bisa baca buku sejarah Indonesia kelas 12 ya. Pinjem loh. Kalau pinjem dibaca, aja nggo bantal turu tok. Ini penangkapan tokoh Ibnu Hajar. Kemudian yang terakhir itu adalah gerakan DITI di Aceh. DITI di Aceh ini muncul akibat kekecewaan rakyat Aceh karena statusnya diturunkan. Dari yang semula itu daerah istimewa, ternyata cuma dijadikan sebagai karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Mereka kecewa. Kenapa kok kecewa? Karena orang-orang Aceh itu beranggapan bahwa sumbangsi mereka bagi kemerdekaan kita di awal kemerdekaan kita itu luar biasa besar. Yang harus Anda tahu, Aceh itu adalah daerah pertama yang menyumbangkan pesawat yang menjadi pesawat pertama Indonesia. Namanya pesawat Solawah. Jadi mereka berpendapat bahwa pengorbanan mereka itu sudah luar biasa. Lah kok yang semula berpredikat daerah istimewa diturunkan cuma menjadi sebuah karesidenan. Ini kekecewaan mereka. Nah, untuk menyikapi pemberontakan DITI Aceh di bawah Tengku Daud Beruf itu, pemerintah melakukan jalan damai, dan ternyata jalan damai ini berhasil. Jalan yang dilakukan adalah pemerintah mengajak rakyat Aceh untuk melakukan musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang diadakan 17 sampai 28 Desember 1962. Hasil dari musyawarah kerukunan rakyat Aceh itu adalah dimunculkannya Piagam Belang Padang
sebuah piagam yang mengembalikan status istimewa Aceh ke tempatnya semula. Dengan demikian, pemberontakan DITI di Aceh di bawah pimpinan Tengku Daud Bereh itu selesai dengan jalan damai tanpa perlu diadakan operasi militer. Siswa sekalian, penjelasan dari saya rasa hari ini itu dulu. Kalau kemudian diperpanjang lagi nanti bisa panjang, tapi nanti jadi terlalu panjang dan khawatir saya itu nanti akan membebani kuota Anda. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan Anda bahas, Anda tanyakan di classroom. Nanti sebisa mungkin kita bahas itu. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebahagiaan Anda, dan berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.